yang lagi bahagia-bahagianya? Apa karena sedang jatuh cinta? Dilihat klaster menengah dan klaster bawah sangat turun drastis. Padahal sektor-sektor lain tidak berkembang secara besar. Oligarki kita, orang kaya di kita yang menguasai perpolitikan kita itu oligarki ekstraktif. Kalau ekstraktif itu kan jual bahan mentah, misalnya batu bara, nikel, ikan juga benur itu. Iya benur, itu ekstraktif itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali dalam kajian rutin dalam forum intelektual muda. Hari ini saya pemandu acara seperti biasa telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Bang Jaki selaku tokoh yang memang pakar di bidangnya. Kemudian ada Pak Sutisna sebagai pakar maritim, namun kemudian beliau juga bisa membaca sesuatu yang memang itu cukup penting ya untuk kita bahas pada malam hari ini. Kemudian ada Bang Surya sebagai ikon kita untuk membahas lebih luas dan lebih saya teoritis. ikon. Ya. Kalau dia maskot. Oh iya. Baik Bang, saya berbicara pada malam hari ini mengutip dari berbagai media online. Ada dua tema yang sangat menarik untuk kita diskusikan pada malam hari ini. Kemudian ada satu tentang pajak, kemudian tentang perkembangan ekonomi pada hari ini. Saya kira ini sangat menarik untuk kita bahas, yakni adalah tentang meningkatnya ekonomi, Bang. Saya melihat peningkatan ekonomi hari ini sangat signifikan. Di saat negara-negara lain jatuh, Indonesia hari ini mampu bangun kembali dari keterpurukan tersebut. Dan ini berapa? 7,00 sekian lah gitu. Ya, untuk lebih lanjut saya akan serahkan kepada para ahli ya di samping saya. Untuk pertama akan dibahas oleh Bang Surya Permana. Bang Jaki dong. BZ. Oh, iya. Tokoh utama dong. Silakan. Aduh, BZ dong. BZ dong. BZ gitu loh. Silakan Bang Jaki. Cerah kayak tadi. Aku banget kayaknya. BZ cerah nih Tampil tiap malam. habis narik di mana ini? Aku banget kayak ini. Dolar. Agak malas-malasan yang ini. Aduh, Silakan Bang Jaki. bukan masalah tidak semangat, Kakanda Surya. Saat ini masih mengambang bagaimana Indonesia dikatakan PDB-nya yang disebutkan oleh Bung Ajangan dengan prolognya tadi adalah pajak dan perekonomian kita. Mengambangnya seperti ini, karena kondisi sekarang pada masa pandemi dilihat klaster menengah dan klaster bawah sangat turun drastis. Susah. Anggaplah sangat susah. Sangat Pengusaha. Terlalu banyak usaha. Itu yang menjadi bingung dan mengambang kita. Kenapa jadi pemerintah? Dalam data BPS, bahkan BPS sendiri loh, dengan data statistiknya yang luar biasa, di mana-mana orang akan selalu mengacu kepada data BPS. PDB kita meningkat menjadi 7,07% di kuartal kedua ini. Pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi PDB, produk domestik bruto kita naik. Yang menjadi sasaran statistik bahkan yang digambarkan di dalam BPS itu sendiri hanya dalam sektor ekstraksi. Pertumbuhannya ini yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Sektor ekstraksi itu kan berkaitan erat dengan sektor migas, bahan mentah atau bahan baku lah dalam istilahnya. Nah, bahan baku atau bahan mentah ini kan hanya segelintir yang menikmati. Dalam artian segelintir itulah orang-orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Iya. Bukan yang seperti saya ini, Bang. Kelas menengah ke bawah.
sudah menengah di bawah lagi. Bagaimana? Apalagi kan ini bukan curhat tapi ini kondisi sekarang dan kondisi kekinian lah. Ini yang jadi pertanyaan bagi kita, kok di dalam masa ekonomi masyarakat menengah dan menengah ke bawah ini morat marit, BPS mengatakan PDB kita menaik. Ini yang artinya yang menikmatinya bukan masyarakat kecil, para pengusaha atau lah istilahnya para oligarki lah. Ini yang jadi masalah. Kemudian seharusnya di dalam PDB kalau PDB ini benar-benar naik di kuartal akhir, kuartal 3 atau di kuartal 4 nanti, untuk menjadikan devisa bahkan APBN Indonesia, seharusnya pajak ini dinaikkan juga dong bagi para pengusaha dan diturunkan kepada masyarakat menengah dan bawah. Ya. Nah, apalagi kita ketahui sendiri sekarang beberapa minggu atau beberapa bulan kemarin KPK sendiri sekarang gencar-gencarnya ingin membuka orang-orang yang mendompleng pajak, menggempang pajak lah. Istilahnya seperti itulah. Dari contoh konkret ada beberapa bulan ini kan KPK gencar-gencarnya menyelidiki pajak di beberapa perusahaan. Contoh konkret ada di perusahaan John Lynn, perusahaan, ada 3 perusahaan yang di Gunung Madu, Panin ya. Oh ya, Gunung Madu dan Panin lah. Ada 3 perusahaan itu, tetapi yang menjadi korban selalu orang-orang kecil. Ya. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan dan pertanyaan besar bagi kita. Kok korporatnya tidak ketangkep? Yang ketangkep cuma korban. Usutan. Iya jelas. Pegawai. Pegawai Dirjen Pajak dan konsultannya. Korporatnya dari 3 perusahaan itu belum ada ditetapkan salah satu pun tersangka. Ini yang jadi Masalah. pertanyaan bagi kita bersama. Nah, apakah korelasinya PDB dengan pajak ini? Seharusnya pemerintah harus gencar lah menaikkan pajak untuk para pengusaha. Itu yang menurut saya, Bang. Karena prolog daripada Bung Ajengan itu tadi mengenai pajak dan perekonomian, pertumbuhan perekonomian. Itulah yang bisa saya gambarkan sedikit. Mungkin ini menjadi sebuah pengetahuan bagi kawan-kawan, halayak ramai lah. Terima kasih Bung Ajengan. Baik, terima kasih Bang Jaki telah mengutarakan dengan jelas dan cukup kita pahami. Artinya penjelasan ini dari hati nurani rakyat gitu ya. Iya, langsung ini mewakili ya dari hati nurani rakyat gitu. Sudah kita sampaikan dan kita dengarkan dengan sesama. Lanjut, pembicara kedua akan menanggapi dengan menarik mungkin Dengan teori-teorinya atau dengan gaya kritiknya seperti apa. Silakan Bang Jaki. Bang Entis Sutisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Ajengan Uzan Iya. yang lagi bahagia-bahagianya. Apa karena sedang jatuh cinta? Menarik sekali. Tapi yang saya menarik bahwa meningkatnya PDB Indonesia yang hasil survei BPS sekitar 7,2%, tapi hanya berdasarkan di sektor industri ekstraktif. Itu yang menjadi pertanyaan kita bahwa hari ini Indonesia hanya mengandalkan industri ekstraktif, padahal sektor-sektor lain tidak berkembang secara pesat. Ini kalau saya baca ya dalam jurnalnya yang dijelaskan oleh Profesor Richard Robinson dan WDR Hafiz, seorang profesor di salah satu universitas di Melbourne, Australia, menjelaskan bahwa dalam jurnalnya The Political Economy of Oligarchy and the Organization of Power in Indonesia. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa tumbuh suburnya industri ekstraktif di Indonesia menjadi patokan terus tumbuhnya oligarki, di mana adanya penguasaan tunggal beberapa sektor tersebut sehingga melihat kondisi hari ini perusahaan-perusahaan tertentu yang menguasai sebagian besar
hajat hidup orang banyak. Yang mereka bukan hanya menguasai secara ekonomi tapi memiliki pengaruh dalam sistem politik kita. Ya. Terus itu sangat yang menyebabkan tidak terjadinya menciptakan suasana yang kompetitif, karena ini lagi-lagi bahwa itu hanya dikuasai oleh beberapa kelompok saja. Akhirnya suasana seperti ini hanya menciptakan dua hal, yaitu tumbuhnya oligarki dan menguatnya feodalisme. Ya semi kapitalis lah. Makanya sangat wajar bila ketika mereka sangat menghindari pajak, karena mereka tuh selalu selalu ada caranya dengan bisa menempatkan orang-orangnya di beberapa sektor tersebut. Dan dalam sistem pemilu tersendiri bahwa akhirnya kondisi ini membuat kita pesimis terhadap transformasi sosial politik kita. Seperti apa yang dikatakan oleh William Liddell, demokrasi kita hanya sebatas bagaimana menduang suara di pemilu melalui kekuatan politik dan ekonomi tersebut. Akhirnya kita balik lagi, saya bahas dalam sistem demokrasinya ya. Oke. Sebelum membahas soal PDB yang tadi, bagaimana dan dalam proses yang dalam kondisi dunia hari ini terjadi pasca perang dingin terjadinya demokratisasi. Ya. Tapi yang terjadi adalah liberalisasi. Malah liberalisasi yang diajukan oleh Fukuyama semakin kesini demokrasi hybrid, bahkan lebih condong pada sistem kapitalismenya. Demokrasi menghasilkan kapitalisme, oligarki dan feodalisme. Seperti yang padahal kalau kita mendengar lagunya Black Sabbath yang berjudul The End of Beginning, seharusnya demokrasi harus jujur dari awal sesuai dengan teorinya Galtung. Karena nyatanya demokrasi itu adalah liberalisasi yang masih menjadi penyakit kanker utama dalam tubuhnya. Seperti tadi ada penguasaan sektor-sektor tertentu, kebebasan segala macam, bukan berdasarkan kesejahteraan. Dan akhirnya demokrasi ini menghasilkan liberalisme yang dengan semangat utilitarisme. Siapa yang mayor dia yang menang, atau the great happiness. Kebagian tertinggi atas kebagian mayoritas secara kuantitas yang tadi akan melahirkan oligarki yang tadi kan. Iya. Pada akhirnya demokrasi liberal hanya menjalankan semangat kapitalisme saja. Kalau kita tengok dalam istilahnya Weber adalah the democracy ethic and the spirit of capitalism. Akhirnya kita saatnya saya dalam pikiran awam saya bahwa dalam situasi seperti ini, akankah demokrasi akan terus bertahan di negara kita? Baik. Atau ada sistem baru atau ada sistem baru atau ada sistem segala macamnya itu? Oke. Baik. Penjelasan dan tanggapannya dari Bang Tis sangat menarik, sudah kita dengarkan. Selanjutnya akan kita bahas secara tuntas kepada Bang Surya Permana. Silakan Bang. Makin sedih dengarnya gitu loh. Iya. Kalau beliau tadi kan kondisi real masyarakat. Ya. Itulah. Iya. Kenapa ekonomi tumbuh, tapi kok beliau kita ini nggak ngerasain kenikmatannya itu gitu loh. Nggak netes. Garam aja netes Bang. Iya. Nah beliau tadi bilang adalah itu bagian dari bisnisnya tadi itu ekstraksi. Ya, gini aja. Memang di Indonesia itu oligarkinya adalah oligarki dalam bidang ekstraksi. Dia bukan produksi.
Misalnya kalau kayak Bill Gates gitu kan, dia oligark, dia Microsoft, dia memproduksi dia komputer. Ya. Atau Steve Jobs, dia memproduksi iPhone. Elon Musk. Dia pokoknya mereka industrialis itu di Amerika itu. Ya. Dia ada produk barangnya yang mereka Produksi. Ya. jual. Nah, kalau ekstraktif itu kan jual bahan mentah. Misalnya batu bara, nikel, minyak. Tapi minyak nih di Indonesia kebanyakannya dimonopoli Pertamina kan. Ya. Gas juga. Jadi batu bara, nikel, kelapa sawit, Ya. ikan juga. Benur itu. Iya benur, itu ekstraktif itu, nggak diolah dia, dijual bibitnya aja. Jual bibit. Nah, oligarki kita, orang kaya di kita yang menguasai perpolitikan kita itu oligarki ekstraktif. Ya. Itu bisa kita identifikasi di Pilpres kemarin, itu ada di tim-tim sukses capres dan ada di kabinet sekarang orang-orang itu. Ada di sekitar kekuasaan. Kelihatan itu oligarki ekstraktif itu ada di Indonesia. Begini, saya sebelum berputar ke belakang, saya ke depan aja. Iya. Pertanyaannya adalah, kalau barang ekstraktif ini nanti sekitar 30 tahun yang nanti habis, bagaimana generasi kita ke depan? Kalau generasi kita sekarang kan gampang aja. Bukan kebayang lah, artinya 20 tahun orang masih bisa berpesta dengan hasil batu bara, nikel, dan lain-lain ini. Masih bisa pesta, kan tinggal merapat ke sana, ke kelompok-kelompok itu. Maksudnya kalau budget ini, kalau mau jadi anggota DPRD di Kalsel, dia harus merapat kepada Bos batu bara. bos batu bara dan lain-lain. Cuman nggak ada yang mau gitu loh. Nah, pilkada, pileg, apapun, calon-calonnya sudah diatur oleh orang-orang itu. Karena diadu langsung di pasar bebas di lapangan. Iya. Masyarakat disuguhi langsung calon-calon ini gitu loh. Nah, akhirnya ya money politik besar gitu dalam sistem ini. Nah, saya bingung juga tadi gimana nasib demokratisasi. Ini mengutip Jeffrey Winters ya. Memang definisi oligarki itu kan artinya konsentrasi kekayaan. Ya. Semenjak masyarakat ini ada secara kompleks, maka oligarki sudah tumbuh. Ada orang yang terkonsentrasi kekayaannya. Baik itu di masa di sistem monarki, di masa sistem otoritarian lain gitu loh, otoritarian ya. Tetapi semenjak 250 tahun terakhir, semenjak demokrasi itu muncul, kesenjangan makin tajam. Konsentrasi kekayaan itu makin tinggi. Itu artinya inequality-nya, ketidaksamaannya antara orang kaya dan orang miskin. Oh, jauh banget, Bang. Jauh jaraknya, gapnya. Iya. Kan begini kan? Bisa dideskripsikan, Bang? Katakan begini kan? Oke. Ini 10 yang oligark di atas. Oke. Ini 24% menengah. 66% ini yang unwell, orang yang tidak memiliki konsentrasi kekayaan. Ya, kita mesti penting lah, kita mungkin di sini hampir ke bawah karena labanya ya nggak minus. Nah, yang minus ini yang 66%. Utangnya lebih banyak daripada asetnya. 100 masuk keluar 100. Ya tetapi kalau dibilang begini teorinya. Nah, ini karena konsentrasi demokrasi belum berjalan dengan baik di Indonesia sehingga oligarki masih bisa bercokol, gitu ya? Iya. Ya. Bukankah konsolidasi demokrasi udah oke-oke aja? Tiap pemilu kan aman-aman aja kan? Iya. Transisi demokrasi kita nggak ada masalah kan? Gak ada masalah. Nggak ada kan? Gak ada. Nggak ada. Tidak, itu karena nggak, apalagi yang kita mau salahkan? Moral. Susah juga moral di mana? Di mana letaknya moralnya? Salah siapa, Pak? Salah siapa? Ya, salah sistem. Dan salah kita. Ya sistem. Kalau keadaan, kalau nggak ada pelopornya gimana? Misalnya begini ya. Sekarang kita sederhanakannya aja, bagaimana supaya redistribusi, artinya pendapatan negara itu bisa mengalir ke 66 ini. Dari yang dimiliki 10 orang ini, 10% ini, bisa terbagi ke sini kan? Ke sini kan?
Ini kan peran negara kan perlu peran negara ngatur ini kan. Iya. Satu yang harus dilakukan negara, misalnya dari kenaikan 7%, 8% itu dari pertumbuhan ekonomi, negara meningkatkan sebesar-besarnya pajak buat yang orang 10% ini. Naikin pajaknya. Pajak mau diturun. Hah? Pajak mau diturun. Bukan diturunin. Ya kecil nilainya. Dan tax rasio kita terhadap PDB itu kan udah hanya 10%. Katakanlah 11 triliun. Pertumbuhan uang di negara kita dalam setahun, paling pajak kita dapat 1.200 gitu loh. Kalau di negara-negara seperti Perancis itu mungkin dia dari putaran uang 11 triliun dia bisa dapat tarikan pajak dia 3.000 triliun gitu loh. Nah, pemerintah harus mengupayakan bisa narik ini banyak, dan pemerintah juga harus bisa, pemerintah semua ya, pemerintah, KPK semua bergerak semua untuk ini, untuk melakukan ini. Menyelidiki di pengadilan pajak dan penyidik pajak soal transfer pricing. Transfer pricing itu artinya beginilah, motif para perusahaan oligarki ini untuk mengurangi nilai pajak dengan mengatakan bahwa dia rugi. Nah, dia selalu ngaku rugi, ya diaturlah itu diputar-putarnya transfernya di luar negeri itu. Supaya misalnya dia punya nilai barang itu sebenarnya hanya 10% aja modalnya gitu loh. Sudah catatan bukunya sini jadi 30%. Rugi gue bos katanya. Harga ini naik, padahal diakalin sama dia. Udah dimainin. Jadi harga kejayaan pajaknya kecil. Nah, itu kan memang watak oligarki kan selalu menghindari pengurangan kekayaan terhadap dirinya. Disitulah peran negara. Itu ada jurusnya Bang. Apa? Menghilang dalam kepungan. Dalam kepungan, kalau ini kan ngaku rugi, dia temannya Jakin ya nih ngaku rugi terus. Ya Ngaku kepunya uang. Usaha takut dipajak. Enggak. Rugi kita bos. Dia nggak menghilang, dihadepinnya ngapain gue hilang? Oh, iya. Gue punya uang, nih pulang kamu. Kalau menghilang kan kejepit kayak kita gitu loh. Istilahnya. Menghilang dalam kepungan ini strategi kelas menengah. Oh. Kalau dia kan dia yang ngatur. Problem kita hari ini kalau semuanya dikuasai oligarki, ya, penegak hukum, negara diaturnya dia, apa yang bisa kita lakukan kan gak ada. Iya. Gimana melakukan transformasi? Melakukan transformasi berarti harus ada pelopor kelas menengah ini. Kelas menengah yang berkesadaran. Nantilah kita bahas teori-teori itu. Pelopor gerakan. Coba kita mau tahu aja sekarang diskusi ini, bahwa negara tuh gini keadaannya gitu loh. Ada stratifikasi, ada stratifikasi kekayaan. Nah, kelas kekayaan tuh ada gitu loh. Kelas atas, menengah, bawah gitu loh. Nah, masalahnya demokrasi itu begini, kenapa sistem ini terus lanjut? Pemilihan langsung ini. Yang kaya ngatur, yang 10%, yang 24% ini punya kenikmatan bebas bicara. Ngoceh ya kelas menengah ini kan. Bebas aja gitu loh. Yang ini nikmatin penderitaan. Bukan share of value, tapi share of property. Kemiskinan yang dibagi. Begitu datang pemilu, bagi-bagi uang, ambil juga yang ini. Dan itu gak besar. Yang ini tidak bisa melaksanakan transformasi sosial melalui konsolidasi demokrasi. Sampai kapanpun akan seperti ini. Kecuali nanti kalau 2 dekade lagi oligarki ekstraktifnya udah habis, yang dijual kagak ada lagi, maka kemungkinan yang tumbuh itu wallet itu Kayak Filipina. Ya kayak Filipina, kayak JP juga kayak Filipina, orang-orang bersenjata itu. Yang menguasai daerah. Nanti kalau ada beras direbut, dia ambil sama dia, kalau yang melawan tembak gitu. Kayak gitu-gitu kemungkinan gitu loh kalau sudah masa ekstraksinya habis. Mesti kan pemerintah sementara narik pajak yang gede, mereka gede-gede, lalu mempersiapkan industrialisasi. Tapi lewat sistem apa? Kalau Bang Lubis, ya kembali ke sistem UUD 45 itu. Ya itu nantilah soal hukum-hukum demokrasinya. Bagaimana sistem perwakilan aja misalnya. Ya. Misalnya kaum buruh itu punya perwakilan di MPR yang tidak perlu diadu pemilihan langsung dengan Kadin, dengan orang HIPMI atau dengan orang-orang yang dititip oligarki dalam kompetisi politik pemilihan umum itu.
Jadi kan permusyawaratan di DPR kan imbang jadinya. Kalau kamu mau nitip pasal yang meringankan oligarki, gue perwakilan buruh, perwakilan lain-lain bisa protes dalam menentukan undang-undang. Ya, betul. Kalau pemilihan langsung begini gimana? Gue sok-sokan gitu ya, gue punya sok-sokan pengen nyalek gitu. Masuk partainya aja udah diatur oligarki misalnya. Katakanlah ada partai yang bener gitu dia, enggak bisa lolos dalam seleksi oligarki ini, ada partai. Kita masuk partai itu. Udah, ikut pemilihan. Diadu dengan calon oligarki. Ya dia bagi duit, bagi sarung, bagi sembako, kita kagak, lewat lagi kita. Iya. Ya susah begitu keadaannya. Nah, ini hanya diskusi pembuka, kita hanya mau menggambarkan keadaan aja. Begitu, jangan. Baik, Bang Surya, terima kasih telah menjelaskan sedemikian rupa, begitu detail ya. Iya. Semoga hal ini menjadi sebuah gambaran untuk diskusi selanjutnya, dan ini menjadi sebuah bekal kita dalam untuk menyadarkan semua masyarakat, tentunya orang-orang yang memang punya perhatian terhadap hal tersebut. Saya Harusan Effendi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.